minta maaf karena Bu Vivi tidak bisa ke sini karena memang kami dibagi-bagi. Nah, kenapa saya harus mewakili sini? Sebenarnya saya juga nggak kalah hebat dengan Bu Vivi loh. Mungkin malah lebih lucu malah. Itu Bapak Ibu. Jadi perkenalkan, saat nama saya Wido Margono Pamungkas. Tapi karena anak-anak saya itu memanggil saya Romo, orang-orang di Jakarta dipikirnya nama saya Romo. Kadang-kadang saya dikira Romo Pastor. Jadi mereka itu manggil saya Romo, tapi ada yang Mas Romo, Om Romo. Jadi ya nggak apa-apa, akhirnya semua tahunya Romo gitu loh. Padahal kita tahu kan, Romo itu artinya bapak gitu. Saya orang Jawa, jadi saya ajarkan ke anak-anak, udahlah kita nggak usah panggil papi atau mereka kalau panggil ibunya mami gitu, karena di gereja kita sering kumpul mereka itu anak-anak itu manggil orang tuanya papi, mami gitu. Jadi kalau manggil ibunya Bio, sebenarnya saya suruh panggil Bio, tapi mereka malu. Malu sama teman-teman masa Bio gitu. Tapi kalau sama Romo, Romo itu hebat loh, lihatin itu Romo Pastor, saya bilang gitu. Kalian harus bangga jadi orang Jawa. Anak saya 3, tapi yang satu sekarang posisinya di Lampung karena ketika dia lahir usia 4 bulan keadaannya. Saya kan dari Solo, kemudian secara ekonomi kami mengalami ketika dia lahir mengalami jatuh. Akhirnya itu saya titipin ke saudara saya di Lampung dan sampai sekarang masih di Lampung. Yang pertama usianya juga baru 16, jadi saya memang terlambat dalam perkawinan. Kemudian ini namanya aja panggilannya Kio, kayaknya modern ya. Padahal namanya siapa? Tetuko Satrio Wido. Hebat kan? Tetukonya tapi saya kasih Tetuka Q-O, jadi biar agak modern gitu, tapi tetap aja Jawa. Nah, yang kanan saya ini bungsu, satu-satunya putri kami, namanya Clarissa Kinanti Widodari. Artinya Clarissa agak modern ya, itu ya. Terus Kinanti itu adalah didampingi. Jadi di kiri kanan ini ada bidadarinya. Ini hanya yang bisa melihat saja ini. Jadi itu harapan kami sebagai orang tua kalau memberikan nama-nama kepada anaknya. Tentunya di Eromokos ini saya percaya Bapak Ibu ketika memberikan nama anak-anaknya juga itu adalah bagian dari doa. Kemudian perkenalan berikutnya, saya itu sebenarnya kalau Bu Vivi itu Muslim dulu, kalau saya itu kejawen. Jadi kalau Bapak Ibu mau bicara masalah keris, masalah apa ya, yang berhubungan dengan kejawen, ini sama saya. Jadi saya itu Bapak Ibu saya kejawen, semuanya itu kejawen, saudara-saudara 10 bersaudara itu kejawen. Tapi karena Bapak Ibu membebaskan anak-anaknya untuk beragama apa saja, kemudian sebagian 9 orang itu menjadi Muslim, 9 orang itu berKTP Muslim, tapi yang betul-betul Muslim itu ada 4. Berarti 4 orang sisanya itu kejawen. Nah, yang satu-satunya ikut Kristus adalah saya. Tapi awalnya saya juga kejawen, tapi begitu saya belajar di tahun saya sekolah itu SMA sama kuliah itu di Yayasan Kristen. Jadi saya sering membaca ini, kemudian saya menggabungkan ajaran kejawen dari orang tua, dari leluhur, kemudian saya memahami itu ternyata dalam hati saya ada kesamaan dengan ajaran Kristus. Jadi saya selalu mengajarkan anak-anak saya, kita jangan mencari perbedaan, tapi kita mencari persamaan, sehingga kita dengan orang-orang kejawen itu tidak ada masalah. Dengan siapa saja nggak ada masalah. Tuhan Yesus kan seperti itu.
dengan orang Muslim, dengan ini saya nggak pernah mengajarkan mereka untuk membenci. Tapi kalau untuk menghindari memang iya untuk yang Muslim itu saya memang menghindari. Tapi untuk yang kejawen saya ajarkan mereka bahwa leluhur kita itu juga mengenal yang namanya Tuhan Yesus walaupun dia penyebutannya beda. Itu perkenalan saya. Jadi kesaksian ini juga akan saya sedikit cuplik. Mungkin Bapak Ibu lebih paham ya kejawen ya. Bapak Ibu di sini ada yang latar belakang kejawen juga? Nggak ada ya? Dari lahir sudah Kristen semua ya? Wah, luar biasa. Berarti nggak paham itu sesajen, itu nggak paham ya Bapak Ibu ya? Nggak ngerti ya? Oke, ini nggak akan saya terangkan semua mengenai sesajen dan lain-lain masalah kris, nggak saya terangkan semua. Tapi intinya bahwa orang Jawa itu meyakini bahwa dirinya itu adalah bagian terkecil dari Sang Pencipta. Sebenarnya orang kejawen seperti itu, cuma kadang-kadang orang itu menyalahgunakan, akhirnya termasuk dukun santet dan lain-lain itu menjadi menakutkan dan menyeramkan. Sebenarnya orang Jawa, leluhur saya dulu itu mengajarkan bahwa bapak saya, nenek saya itu mengajarkan kepada saya bahwa kita ini adalah berbeda dengan pohon, berbeda dengan binatang, sama-sama ciptaan Sang Pencipta, tapi kita itu sama dengan Sang Pencipta. Kita itu bagian terkecil daripada Sang Pencipta. Jadi perilaku kita harus mencerminkan perilaku dari Sang Pencipta, jangan seperti binatang. Nah, begitu saya masuk Kristen, Bapak Ibu Saudara, begitu saya membaca firman Tuhan, ternyata apa yang disampaikan bapak saya dan nenek saya itu juga ada di dalam Alkitab. Coba kita baca di Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itu artinya orang Jawa itu sebenarnya sudah memahami bahwa kita itu percikan dari Sang Pencipta. Jadi kita itu kalau percikan dari Sang Pencipta, artinya kita itu segambar dan serupa. Jadi kita sebagai orang Kristen itu segambar dan serupa dengan Allah. Itu bukan muka kita, bukan fisik, tapi roh yang ada di dalam kita. Itu sama dengan Sang Pencipta. Artinya kita harus memiliki dan berperilaku di dalam kehidupan kita sama dengan Sang Pencipta. Nah, kalau orang kejawen itu Sang Pencipta mana itu tidak tergambarkan. Jadi makrokosmos, alam semesta. Tapi orang kejawen selalu dididik untuk merasakan. Mula wong Jawa itu dilatih olah rasa untuk merasakan Tuhan, karena mereka nggak ada kitabnya. Bersyukurlah kita yang sudah menjadi pengikut Kristus. Kita ada firman-Nya dan kita ada gambar Allah itu seperti apa? Ya seperti Yesus Kristus. Apa yang dilakukan Yesus Kristus di dalam hidupnya, di dalam firman ini jelas apa yang dilakukan. Kalau kita berbuat jahat, itu artinya kita tidak segambar dengan Yesus. Bahkan Yesus sendiri ketika disalib itu kan menderita, Bapak Ibu. Apa yang Tuhan ucapkan? Ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Coba bayangin kita di jalan kesenggol orang aja udah miso-miso. Nggih mboten. Apakah itu artinya kita segambar dengan Allah?
itu kita segambar dengan roh jahat. Jadi di dalam tubuh kita ada dua kemungkinan. Sebenarnya ada Allah, itu sudah pasti, kita segambar. Tapi ada kuasa kegelapan yang mempengaruhi pikiran setiap manusia. Nah, dari firman ini, dari apa yang saya sampaikan bahwa kita itu segambar dan serupa dengan Allah, artinya kita itu mempunyai kuasa, diberi kuasa oleh Tuhan untuk melakukan segala hal tadi. Di situ kita harus menguasai ikan-ikan di laut, begitu ya, menguasai ternak, binatang dan lain-lain, tumbuh-tumbuhan. Artinya kita ini diberi kekuatan oleh Tuhan. Bapak Ibu jangan minder. Bapak Ibu semua sama dengan saya, sama dengan Pak Jokowi, sama dengan orang-orang di Jakarta atau orang-orang di mana. Karena apa? Karena Bapak Ibu itu segambar dan serupa dengan Allah. Nah, ini nanti akan saya hubungkan dengan bagaimana saya mendidik anak-anak saya. Karena kita segambar dan serupa dengan Allah, Tuhan itu memberikan talenta kepada kita. Kadang-kadang kita itu bingung ya, kadang-kadang. Jadi di dalam kehidupan kita itu sering bingung, aku ki sopo ya? Aku sopo ya? Aku mesti ngapain ya? Itu bingung. Dan kita lebih suka melihat orang lain. Orang lain jual, jadi juragan truk, juragan bis. Di sini kan banyak yang juragan bis. Kita kok aku nggak bisa ya, misalnya gitu. Jadi kita harus tahu, saudara, kunci awalnya itu kita paham. Kalau orang Jawa selalu diajari untuk mencari sopo aku ini. Nah, kita harus diajari tanya sama Tuhan. Kita nggak boleh tanya ke dukun. Kita harus tanya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan berikan pada saya? Talenta apa? Misalnya kita diberi, setiap orang itu diberi talenta yang berbeda-beda. Ya ada yang sama tapi berbeda-beda. Makanya Bapak Ibu jangan keluar dari talenta yang diberikan Tuhan. Ketika Bapak Ibu meminta petunjuk sama Tuhan, berdoa, saat teduh berdoa, merasakan, orang Jawa tadi merasakan, aku sombong. Kemudian Tuhan memberitahu bahwa Bapak Ibu diberi talenta untuk bertani misalnya. Lakukan itu bertani. Pasti Anda akan menjadi petani yang sukses. Amin. Kalau Bapak Ibu memang diberi Tuhan untuk menjadi guru, maka Bapak Ibu juga harus jadi guru yang benar-benar istilahnya kita fokus jadi guru. Pikiran kita jangan, oh itu kok sukses buka warung bakso, itu kok sukses misalnya di sini jual jamu atau buka kelontong apa atau rumah makan apa. Karena itu bukan talenta kita. Nanti Bapak Ibu akan kecewa. Apa yang kita lakukan ternyata tidak sehebat orang itu. Karena apa? Tuhan itu sudah memberikan talenta yang berbeda-beda. Dulu ya, termasuk Bu Vivi istri saya, itu kan dia punya talenta suara vokal. Tapi zaman angkatan saya, mungkin Bapak semua itu ya, orang tua itu inginnya kita jadi apa? Pegawai negeri. Pokoknya gue sekolah nih, gue sekolah dulu. Nyanyi padahal pintar suaranya apa? Rasa memalukan. Sekolah SD, SMP, SMA perlu kuliah, terus jadi pegawai negeri. Padahal diberi talenta, termasuk istri saya Vivi. Bu Vivi diberi talenta, tapi kalau dia dulu pengen nyanyi, itu sampai sembunyi-sembunyi. Karena kalau nyanyi dia dapat dimarahi, dihukum dan lain-lain. Kalau saya dulu talentanya sebenarnya saya itu hobi sepak bola. Saya pernah memperkuat provinsi. Waktu itu masih SMP, jadi Suratin Cup seperti itu. Tapi orang tua saya, ya itu tadi pengen saya jadi pegawai negeri. Kalau perlu mungkin jadi jaksa, jadi hakim.
Padahal saya diberi talenta Tuhan untuk jadi pemain sepak bola, tapi akhirnya gagal. Pegawai negeri juga gagal. Akhirnya saya gagal juga, dan sekarang saya ya itu tadi baru mencari siapa saya ini. Ternyata Tuhan bawa saya untuk bekerja atau melayani Tuhan. Jadi saya kemana-mana sering bawa anak-anak sama istri untuk full melayani Tuhan. Tapi saya ternyata punya bakat terpendam. Kalau saya gali dari dulu mungkin saya akan menjadi orang hebat. Apa Bapak Ibu kalau pengen tahu? Saya pinter masak. Saya pinter masak. Jadi maksudnya pinter masak tradisional. Jadi kalau diterangin, misalnya di sini saya paling senang sayur tempe lombok hijau. Nah, itu saya dikasih tahu bumbunya ini, saya ngerti. Spesialis saya masaknya gudeg. Nggak kalah saya dengan gudeg-gudeg. Mungkin ada ayam Solo dan lain nggak kalah. Oh, kapan-kapan ya Pak. Nanti saya masakkan. Tapi kalau saya pas lama di sini, kemudian di sini kan banyak nangka. Nanti kita masak. Tapi gudeg itu agak lama, seharian itu baru jadi. Nah, itu Bapak Ibu Saudara yang akan saya sampaikan ke Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau Bapak Ibu Saudara itu punya anak, untuk mendidik anak, coba cari bakat apa yang ada di dalam anak. Tuhan telah tanamkan, semua pasti dikasih Tuhan. Cuma kita yang harus rajin bertanya pada Tuhan dan memahami talenta apa yang ada di dalam diri anak kita. Kalau diberi talenta nyanyi, jangan malu. Orang bilang, penyanyi jelek. Apa itu? Pokoknya pikiran orang itu selalu itu nyanyi campur sari. Nyanyi ini, itu pikirannya jelek semua. Kita nggak boleh seperti itu. Karena apa? Yang jelek itu kan sebenarnya orang per orangnya yang menyalahkan keadaan. Kita bisa nyanyi di istilahnya sekuler ya, di umum gitu ya. Tapi justru di saat itu kita sambil menyampaikan firman Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan kan tidak harus membaca, tapi perilaku kita saat kita berada di tengah-tengah orang itu, kita tunjukkan bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan, sehingga mereka akan tahu, oh seperti ini ya anak-anak Tuhan. Itu sudah firman menurut saya. Jadi nggak harus kita membaca Yesaya atau baca Yohanes gitu, nggak. Pasti mereka akan kabur. Lebih baik kita tunjukkan dengan perilaku kita. Nah, saat ini saya bersama anak saya, mungkin dia udah agak capek ya kelamaan saya perkenalan diri. Ya, karena saya tanya sama Tuhan, kemudian saya juga sambil melihat background kita atau akar. Jadi mangga itu buah mangga pasti dia ada di pohon mangga. Artinya nggak mungkin buah mangga nempel di pohon durian, nggak mungkin. Nah sama, anak saya terlahir dari bapak seperti saya ini, mungkin punya skill, harusnya sepak bola atau memasak tadi. Tapi ibunya itu ada talenta di musik. Ini saya paksa pertama untuk main bola. Ternyata dia nggak mau. Sekolah bolanya kira-kira setahun. Tapi saya lihat kok larinya kelemar, kok orang lincah gitu loh. Kalau ada bola malah dikasih lawannya. Terus iya gue bilang gitu. Akhirnya ya udah. Sekarang kamu pengennya apa? Karena kita sering di gereja-gereja main musik, aku pengen main musik Romo. Oh ya udah. Akhirnya anak saya dua-duanya ini saya sekolahkan piano, walaupun belum lama, baru sekitar 7 bulan ya. Nah itu saya bilang sama mereka, kamu harus tekun, karena mungkin Tuhan, ya kita yakin Tuhan beri kalian kemampuan sama seperti yang Tuhan berikan kepada mami. Kamu pasti bisa bermain musik, bisa bernyanyi, saya bilang gitu. Gunakan ini sebaik-baiknya. Kalau seandainya kamu nanti diberkati Tuhan, menjadi orang bermusik yang profesional, sehingga kamu diberi berkat
melimpah sama Tuhan. Tapi kamu jangan lupa ya, saya bilang gitu. Jangan seperti artis-artis yang kita sering melihat ya, misalnya Raffi Ahmad atau Andre Taulani, kalau diwawancara di YouTube itu koleksi di rumahnya apa, saudara bapak ibu saudara, pasti mobil mewah, motor kuno yang harganya mahal-mahal, atau mungkin tas branded yang harganya paling murah 15 juta, 20 juta. Saya pesan sama anak-anak saya, talenta yang kalian miliki dari Tuhan dan berkat yang Tuhan berikan tidak boleh digunakan untuk hal-hal duniawi. Jadi kalau kamu diberkati seperti mereka, kemudian kamu ditanya, apa koleksimu Gin? Jawabannya harus, koleksiku orang gila, orang sakit, anak-anak yatim piatu, gelandangan. Itu saya ajarkan pada mereka. Jadi walaupun kita bekerja di dunia, maksudnya mencari harta, itu nggak masalah bagi saya. Yang masalah itu ketika kita mendapatkan harta itu, untuk apa harta itu? Itu yang masalah. Atau ketika kita mencari harta dunia dengan cara-cara yang salah, itu baru masalah. Kalau kita lurus benar sesuai firman Tuhan, dan ketika Tuhan memberkati kita, gunakan untuk kepentingan orang banyak. Karena apa? Ketika kita mati, semua harta itu tidak akan kita bawa. Jadi kalau koleksi orang gila, maksud saya, buat rumah penampungan atau penyembuhan orang gila di jalan-jalan. Itu baru keren, itu anak Tuhan. Oke, Bapak Ibu, kira-kira itu pesan saya. Coba ini saya buktikan. Mari kita buktikan sama-sama apakah mereka benar-benar bisa bermain musik dan bernyanyi. Tapi mohon maaf, ini baru belajar. Tapi saya juga minta doa Bapak Ibu semuanya agar mereka kelak memang betul-betul memiliki talenta itu dan Tuhan mau mereka dipakai Tuhan. Silakan Kinanti Widodari.
Terima kasih ya. Itu adalah apa yang saya ajarkan kepada anak-anak untuk mengimani bahwa kita itu asal sungguh-sungguh melakukan apa yang telah Tuhan tanamkan ke dalam diri kita, kita harus percaya bahwa kita akan selalu dibawa oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, itulah kesaksian saya sama anak-anak. Mudah-mudahan apa yang saya saksikan saat ini kiranya bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk sama-sama maju. Kita nggak usah minder, walaupun kita tinggal di daerah yang jauh dari keramaian, tapi karena kita nggak ada bedanya. Kita nggak punya bakat, saya nggak ada bakat, saya nyanyi ngomong aja malas loh. Kadang-kadang saya dengerin kalau saya bernapas itu juga malas, bayangin itu kalau disuruh nyanyi gitu. Makanya saya ngikutin manat sebentar aja udah gatal tenggorokan gitu. Makanya saya sangat senang dengan apa yang Tuhan berikan. Oh iya, ini sedikit kesaksian juga. Dulu karena saya tuh bernapas aja malas, saya kalau lihat orang nyanyi tuh seneng gitu loh, kok enak gitu loh. Saya tuh Tuhan, saya tuh pengen punya anak-anak yang bisa nyanyi. Gak mungkin kan saya punya istri yang gak bisa nyanyi juga gitu loh. Berarti saya harus mencari istri yang bisa nyanyi. Tuhan kirim Bu Vivi. Apa gak bersyukur itu? Saya langsung terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menjawab doa saya gitu. Saya kalau ditanya dulu kenapa kok bisa ya ini ketemu Bu Vivi, saya bilang, tapi bercanda ya Bapak Ibu, saya mengadakan audisi. Tapi itu bercanda, enggak, memang Tuhan kirim. Jadi makanya kalau kita punya keinginan Bapak Ibu, asal kita benar-benar berserah sama Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kita dan menyatu bahwa kita itu adalah bagian dari Tuhan itu sendiri, maka kita akan terkonek gitu loh. Apalagi kalau itu yang tadi saya bilang orang Jawa, tapi kalau kita setelah kita meyakini bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang turun ke bumi, itu lebih mudah. Kita membayangkan saja wajah sudah jelas bisa. Apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, kita juga bisa melakukan itu. Sedangkan orang Jawa harus merasakan, dan itu harus puasa, Senin Kemis, mungkin ngerawat apa nah, pendem, macam-macam pokoknya. Kalau saya memang masih puasa, saya sering puasa Bapak Ibu, karena di dalam Alkitab juga diterangkan bahwa kita juga harus berpuasa. Bahkan Tuhan Yesus juga berpuasa 40 hari 40 malam. Saya juga puasa, tapi puasa saya memang saya paskan dengan apa yang saya yakini dulu. Jadi setiap hari lahirnya anak-anak saya puasa, karena saya ingin kita menghargai hari kelahiran kita. Itu pertama kali kita turun ke bumi, walaupun itu juga pasti karena Tuhan juga, tapi kita harus menghargai itu dan bersyukur kita sudah dilahirkan ke dunia ini.
Bapak Ibu, satu lagu lagi dari anak-anak saya, kemudian nanti akan kita akhiri dengan doa. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih. Begitu juga hamba-Mu Bapak Dino sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami yang lahir di dunia ini, Tuhan telah tanamkan talenta dan kemampuan kepada diri kami. Tinggal bagaimana kami memanfaatkan talenta itu, sehingga apa yang telah Tuhan berikan kepada kami dapat bermanfaat bagi kehidupan, semua kehidupan di dunia ini. Tuhan, terima kasih atas talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kami semua termasuk jemaat di Eromoko ini. Amin. Kami anak-anak-Mu, kami selalu membutuhkan pertolongan-Mu, tuntun-Mu di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami memahami talenta apa yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami fokus pada talenta itu untuk masa depan kami. Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah selesai berbicara di mimbar ini, menyampaikan kesaksian kehidupan kami. Semoga apa yang kami saksikan saat ini bisa menjadi rema bagi kami semua yang mendengarkan, bisa menjadi contoh di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, kehidupan kami, kehidupan Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan jemaat, semua jemaat yang ada di sini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuntun semua kehidupan kami agar kami betul-betul berguna dan bisa menjadi kebanggaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.